Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Selawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya memasuki judul ceramah saya kali ini, yaitu tips ngabuburit Islami dijamin panen pahala. Menjelang waktu berbuka puasa, umat muslimin di Indonesia biasanya menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Hanya saja, terkadang kita hanya larut menikmati sore menjelang maghrib ini. Tidak jarang pula yang menggunakannya sebatas untuk nongkrong, menonton video reels di media sosial, atau sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar menunggu waktu buka, dan banyak contoh lainnya. Padahal, waktu ngabuburit bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal positif yang tentu bernilai ibadah. Sebagai momen panen pahala, kita ingin kesempatan emas yang datang 1 bulan sekali dalam setahun ini dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali jika ngabuburit ini hanya dihabiskan untuk hal-hal yang kurang berfaedah atau bahkan berpotensi memicu maksiat. Alih-alih dapat pahala, justru puasa berlalu tanpa makna. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang puasa, ia tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar. Ada beberapa tips agar ngabuburit kita memiliki nilai positif, lebih, dan menghasilkan pahala yang berlimpah. Yang pertama, tentunya tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat muslim diturunkan pada bulan ini, Rasulullah SAW juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Bukhayatul Ihsan Wazza Ramadan saat menjelaskan anjuran perbanyak tadarus Al-Quran di bulan puasa, mengutip hadis berikut yang artinya, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Haji riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Para ulama sejak dulu pun demikian. Bahkan ada juga yang bisa mengkhatamkan 1-2 kali dalam 1 hari selama Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu berbagi takjil. Istilah takjil barangkali tidak asing lagi bagi umat muslim saat bulan puasa. Takjil merupakan makanan dan minuman untuk mengawali buka puasa. Biasanya berupa yang manis-manis seperti sirup, es buah, buah-buahan, dan sebagainya.
kita bisa menjadikan waktu ngabuburit untuk bersedekah takjil kepada saudara sesama muslim. Bersyukur, tampaknya berbagi takjil sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kita bisa banyak menjumpai saat sore hari di sejumlah jalan dan masjid atau musola terkait keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Terkait keutamaan sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam kesempatan lain, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam Muqasidus Shaum mengatakan, yang artinya, barang siapa memberi makanan pada 36 orang yang berpuasa setiap tahun, maka seakan-akan ia puasa 1 tahun, karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Dan barang siapa yang memperbanyak memberi takjil atau makan dan minum untuk orang-orang yang berpuasa atas dasar niat, Allah mencatat baginya puasa berabad-abad dan bertahun-tahun. Kalkulasi pahala ini berdasarkan rumus setiap satu amal kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, sehingga memberi makan berbuka untuk 36 akan mendapat balasan pahala 360, setara dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Meski dalam 1 tahun ada 365 hari. Yang ketiga yaitu itikaf di masjid. Menghabiskan waktu ngabuburit dengan beritikaf di masjid juga memiliki nilai pahala yang cukup tinggi. Itikaf dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disebutkan dengan artinya, Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Lalu dilanjutkan istri-istrinya yang itikaf sepeninggalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjadikan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk banyak beritikaf di masjid. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan momen potensial terjadinya Lailatul Qadar. Meski demikian, tidak ada salahnya jika kita beritikaf selama 1 bulan penuh, sebab waktu terjadinya Lailatul Qadar juga berpotensi di selain 10 hari terakhir. Nah, yang keempat yaitu menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu ngabuburit. Di era digital seperti sekarang, kita bisa menyupai banyak kajian keislaman di media sosial. Banyak para pendakwah milenial membuat konten Islami yang bisa kita akses. Selain itu, tidak sedikit pula kiai-kiai pesantren yang melakukan live streaming pengajian di pesantren masing-masing. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung soal keutamaan dan pahala menuntut ilmu. Salah satunya sabda Rasulullah SAW. Sampai disitulah ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Burungan burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.